Hanya per 1.000 orang itu kan yang masuk surga satu. Berarti kan 1 banding 999. Nah terus sekarang usah miris susah. Biasa lah. Usah miris biasa. Nah itu hadis sahih loh, orang hadis abalan itu hadis. Tapi untungnya kan ada sahabat tanya, lalu berarti kita sedikit sekali ya Rasulullah yang masuk surga. Kata Nabi, fa'ina laka min Ya'jud wa Ma'jud. Nabi ternyata yang dihitung itu orang santri Jalalain, tapi Ya'jud Ma'jud makhluk yang jumlahnya miliaran dulu ya. Gitu. Sehingga potensi kita persennya terus tingkat. Ternyata kita mau dibandingin Ya'jud Ma'jud. Kan nggak mungkin kita dibandingin Abdul Qadir Jilani dibandingin Hadis. Bandingannya Ya'jud. Jadi kompetitor kita ringan lah. Nah, singkat cerita itu pernah ketika seseorang masuk surga, kata Rasulullah kan, kamu ini surga kamu kata Allah. Misalnya 1 kilo persegi. Karena yang punya tempat ini gak jadi masuk surga, berarti 999 itu ya milik kamu. Beda dengan neraka. Jadi sebenarnya Allah bikin manusia itu asumsinya semuanya itu masuk surga. Ini alamat asli manusia itu kan surga. Karena Nabi Adam sebenarnya makanya masuk surga harusnya lebih gampang karena alamatnya itu jelas. Sudah gitu saking baiknya Allah itu kunci surga itu kita dikasih bocorannya. Miftahul Jannah itu. Orang yang dekat Allah pasti baca hadis itu nangis. Saya baca hadis itu nangis. CAPE pengiran. Umumnya kunci itu kan disembunyikan. Ini kuncinya dikasih tahu. Miftahul Jannah. Sementara kunci neraka kita tidak tahu. Loh, harusnya ada masuk dong. Kita kan tidak tahu kunci. Loh, orang kuncinya kok mlebu ya. Loh, kira tahu orang rasane para pengiran. Lu malah tak latih ke dadi para pengiran. Wong ora roh kuncine kok mlebu. Aneh. Harusnya kita masuk surga itu lebih gampang karena sudah dikasih kuncinya. Terus mau kunci manual, cek password, pokoknya tetap roh kuncinya. Sudahlah kunci terserah kamu. Kamu asumsikan cek kunci produk, cek kunci password, pokoknya tetap terserah. Cek GSS, pokoknya tetap Miftahul Jannah itu kita tahu lah. Sementara kita tidak pernah tahu, Miftahul Nar itu tidak tahu. Kuncinya neraka itu kita tidak pernah. Nah, kok mlebu kon ndi gitu. Tapi jare kancaku. Oh, perkara orang pintune. Langsung transparan. Wah, ya perkara. Bahasanya jurang mari. Ora usah kunci, langsung Jurang. Nah, tidak saya ulang lagi ya. Terus berarti kan surga itu asumsinya itu semua manusia itu masuk surga. Kemudian yang nggak jadi masuk itu nanti dikasihkan yang masuk. Berarti kan satu orang misalnya dapat 1 kilo misalnya menjadi 9 aja 1.000 kilo persegi. Kalau neraka kebalikannya, guys. Sehingga neraka itu sempit sekali. Nah, karena sempit sekali ini. Neraka itu tiap ditanya Tuhan, halim talati wa taqulu hal min mazid. Karena asumsinya wong ditetel ae. Lane mlebu neraka lara tenan. Wong kejet-kejet ya ra iso. Padahal nak wong lara kejet-kejet ora untuk puas. Iku wis lara. Kejet-kejet ya ra iso. Ana disebut wa idza ulqu minha maka nadhiqan ta'awunalika muqarranina ta'awunalika. Mergo makanan doikon. Kenapa makanan doikon? Karena tadi neraka itu sebetulnya didesain itu sempit karena ini tidak habitat manusia, tapi menjadi tetap yang banyak masuk karena tadi jari rokok gak apa-apa masuk rokok, wong ental-entalan aja. Nah surga ini masalahnya surga itu karena standarnya fix. Kok anggere sing wis masuk standar fix, wis cukup muni jebok. Lah iku masalah. Mergo standar fix. Dadi sawe wae iki mlebu terus jare swarga mpun Gusti. Mereka asumsinya itu lek itu rada soal. Ya malah ada masalah. Sementara neraka Oke. muni terus hal watakulu hal mim. Tapi kamu tenang saja, tak kei resep. Neraka ketika amen muni hal mim masih ternyata Allah itu tidak terima. Karena Allah tetap Rahman, tidak terima. Sampai masyhur di hadits qudsi.
Wa tadul jabbar qadamahu 'alan nar hatta taqula qit. Serau sapa makna niku masuk hadis mutasabih. Akhirnya Allah gak terima neraka dipenjara. Muni kurang wis. Enggak ya neraka cek. Muni kurang. Ya mana qulu di jahannam halim talati wa taqulu ternyata sama Allah itu diseneni. Kurang-kurangnya. Nah ini penting, ini peringatan. Jadi sebetulnya Allah itu baik. Dia cara tadi. Wong swarga itu dibudono kuncinya. Sudah gitu gampang lagi. Masuk swarga itu gampang. Karena tadi itu alamat kita. Nah, makanya setan itu kalau ada orang sujud itu nangis. Kata setan, umat Muhammad itu sujud. Sama dulu nanti. Kemarin saya pas di Jogja pas ngaji Nasuhul Ibad bab itu. Ada 4 hal yang dadekno Nabi Adam itu nangis. Saya ndak umatnya Muhammad kata Nabi Adam. Iku maksiatku ning swarga itu diusir ke swarga. Umat Muhammad maksiat ning jabane swarga. Nak tobat tetep mlebu swarga. Aku maksiat ngono tok wae tobatku kudu 40 tahun muter-muter ning Arafah. Kudu ning tanah haram. Umat Muhammad tobat ning Bojonegoro ya sah. Ning NTT ya sah, ning Papua ya kok penake. Sampai enggak ada nabi kecuali merindukan jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo tadi lho ki agak tau mikir, wong ora ulama ora tau mikir. Lho kok iso wong tobat kok cukup ning Tuban, misalnya Tuban kan terkenal di kota tua, saiki jare kota wali. Iku ya wis cukup. Tobaté nabi-nabi dhisik iku diceblokno ning India, terlantar koyo ngono nganti akhire ning Arafah. Hawa diceblokno ning Jeddah, lan darane Jeddah Mbah Wedok. Terus ketemu ning Arafah. Saking suwene nganti kenalan meneh. Dengan sinten kula aku Adam. Lah jenengan sinten kula Hawa dan Arafah. Ta'arufah muga Adam mbek Hawa ku kenalan meneh. Ya ning tugu cinta iku jare. Jare wong-wong ta. Ya ketemu ning Jabal Rahmah terus pertemuan iku terus di alamat opo ki maksud dhewe. Tugu cinta. Mulane sing bojone elek nek kadung ditulis nang selawase. Ana di bojone elek aja tulis ning kono. Ganti ora gantine. Umat Nabi ku maksiat ning ndi jare Nabi Adam niku. Tobat iki to. Ama syarat harus ning tanah. Terus iki sing cerita ketiga tapi aja lakoni. Iki dawuh Nabi Adam. Aku iku dhisik kelabenan apik-apik. Gara-gara maksiat itu juga diberi. Umat Muhammad akeh maksiat tudun nak tobat tetep kabenan. Mestine kowe iku ora iso kabenan. Jadi Nabi Adam di antara iri itu yo kopto mbek umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali lagi ke Quran. Orang itu tahu kualitasnya Quran. Itu setelah seperti itu sehingga kita misalnya mau kuntum khaira ummatin ukhrijat. Kok ndak khaira ummatin gimana? Semua bumi digelar untuk sujud kita. Wong Nasrani ibadah itu harus di gereja, harus tempat ibadah, kita enggak. Kata Nabi begitu bangganya. Enggak ada Nabi kayak saya kata Nabi. Umat-umat Nabi dulu kalau ibadah harus ke tempat ibadah. Kalau saya enggak kata Nabi. Waju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Semua bumi sah jadi masjid. Terus siapa saja adrokatu sholat fasholli kata Nabi. Siapa saja menemukan sholat kapan saja di mana saja silahkan. Sehingga kualitas buminya Allah itu senang. Loh coba misalnya kita di bumi, itu komplain. Cara saya jadi bumi kok di era Musa dan Isa saya komplain. Karena semua bumi pasti takut Allah, semua bumi ingin dipakai sujud. Kemudian nabi-nabi itu menentukan sujud harus di titik ini, sujud harus kayak apa nyesalnya bumi. Sementara yang umat Nabi sujud di mana saja, sehingga bumi seluruh dunia itu kebagian sujud. Kok dak khaira umatin itu kayak apa? Lah tapi ke mana nih Quran ra koyo aku, lha terus goblok mau karena paham toh? Paham ya? Alhamdulillah. Jadi lah ya oke maca kuntum khaira umatin sak usah dimulai sekian fadhilul ummati Rasulillah atau baca kitabnya Sayyid Muhammad Al-Khosais Al-Muhammadiyah. Nanti kan kelihatan kenapa kita khaira umat. Ya coba misalnya kita di bumi. Terus nabimu Nabi Musa dan Nabi Isa. Tentu semua nabi baik, tapi kan tetap di bawah Rasulullah Muhammad SAW. Terus kamu harus ibadah di sini di Kanais.
kamu harus dibiak, harus disuame. Itu kan berarti gak fair. Artinya ono sesuatu sing digoni sujud terus, ono sing blas gak digo sujud. Jadi kemana ono bumi sing digo ngising tok, wae salat melayu, ngaleh. Wah itu kan yo tersinggung bro. Bandingkan umatnya Nabi. Senengnya kayak apa bumi-bumi ning era umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ning pojok Papua yo ono masjid. Engko lunga ning perjalanan pome digo salat. Apa saja dipakai sholat. Makanya Nabi begitu bangga. Wajulat lanal ardu kulluha masjid. Mulane ke Jawa sholat bento-bento fanatik sholat nang masjid atau masjid. Dia sholat nang masjid pas jamaah tok, fanatik teman-teman. Saiki bumi liyane iki ora ora dadi wali kok. Alasane bumi paling afdal iku masjid. Ngaji murah kata umat Nabi ku wajulat lanal ardu kulluha masjid. Ya balik wong saleh ra ngaji ku masalah banyak. Wanda ning modele ora pantes wong kono luwih khusuk timbang aku. Oleh ngandani iki. Tapi kudu ditobatno ben roh hasil umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya luar biasa kita jadi umatnya Nabi itu. Lho kula bayangno bisa. Bumi, tanah, air itu kan ya kita yang mereka juga kita. Dan saya ini kowe iso mikir, wong kowe digawe kok lemah. Jadi ya bumi itu kita juga bumi. Makanya kalau kita kembali ke tanah atau hidup lagi ya mudah sekali. Materi kita memang dari tanah. Jika ukuran orang soleh dan tidak itu ya banyak sujudnya dan tidak. Makanya ukuran kematian yang baik adalah kematian yang ditangisi langit dan bumi. Karena misalnya ada orang sering sujud, sering ngaji, sering soleh kok mati itu bumi nangis karena kurangan stok orang sujud. Iya betul begitu. Makanya ketika ada orang dolim mati, orang fasik mati, itu ukurannya Quran di juz surat Dukhan kalau nggak salah di juz 25. Itu ukurannya fama bakat alaihi musama wal ardu wa ma kanu mundzirin. Jadi ukurannya fama bakat mongko ora nangis. Alaihi mengatasi wong dolim itu apa as-sama wal ardu. Jadi ukuran orang baik adalah orang yang matinya ditangisi langit bumi. Ukuran orang fasik ya yang nggak ditangisi dan itu hakiki, kata ulama hakikat makna itu hakiki, bukan majazi, bukan kinayah. Karena bumi ya duwe ngersulo. Coba kamu bisa mikir ke alasannya apa tuh? Karena kersane pangeran. Kalau materinya kan sama dengan makanya bumi itu bisa dialog dengan pangeran. Ikhtiya tau'an karena kolata ataina tau'in. Ketika bumi ditanya, kowe saiki langit bumi tak gawe. Kowe tak kei pikiran, tak kei nalar. Kowe nurut aku tauan maksudnya secara apa? Sukarela au karhan. Dari langit bumi ya. Bantah jenengan sekarang ra iso wis sampe ataina tauin. Nurut. Nah, kalau bumi status ataina tauin kemudian dipakai tempat maksiat, tempat apa? Kayak apa ngeluhnya bumi? Makanya wajar kalau mereka berdoa ya Allah, kula tunggu maksiat terus. Kali-kali kula dikhosfu mawon, saya dihilangkan. Banyak yang mustajab juga, hanya ada likuifaksi, ada khosfu karena mereka tersiksa betul. Oh tersiksa, kemudian ini wedi pangeran kemudian dipakai mak. Kayak apa tersiksa? Dulu nanti bumi sering nangis, kok iso sakit tenan. Masalahnya saya iki wadah wong ra waras kok repot. Ya tadi ayat-ayat seperti fama bakat alimu sama iya enggak diperkenalkan. Enggak sepopuler wa min ayati. Kalau nafsi dha'iqatul. Karena itu sing rezeki ini. Cara kula semareni tobat ya. Jangan piye nastek dhewe ben. Saya kula niku ra iso ra imus. Karena apa ya? Gak fair menurut saya. Makanya nanti Quran itu ngeluhnya sama ya qaumi innaqo apa ya rabbi innaqomin taqulu hadzal Quran. Jadi Quran nanti keluhane nang pangeran Gusti, saya nasib saya sudah ditinggalkan. Fa idza qara'ta ayata kadza bi ainiha wa qara'ta ayata fa anta tahjuru ayatin ukhra. Kalau kamu hanya milih 1-2 ayat artinya kan meninggalkan sekian ayat. Saya itu baca tarikh, Islamnya orang kafir. Itu enggak ada yang ayat populer di Mubalagh Indonesia. Tadi Mutim bin Adi itu Islam ya karena ayat di surat Tur itu populer enggak di Mubalagh. Am khuliqum min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am populer enggak? Jelas kan? Tapi ayat-ayat sing ya saudara kan itu. Semari itu sorto. Jadi Mubalagh itu saya.
Tapi nek ora dikritik tambah dosa. Lah ora ono sing ngelingno. Nara aku sapa sing wani. Nggak, ini kan kontrol ya, kan nggak fair ya. Kita sudah dibayar, dihormati, disebut sohibul fadilah. Itu kan gelar yang nggak mudah. Boyo imbang mbek gelarnya. Cek wabil khusus. Pinggirnya buat anak alim alam-alam, balik wabil khusus. Kadang MC-nya enggak wabil khusus. Khusus itu nabi. Khawasul itu nabi. Wali itu khawas, nabi khawasul. Kami di Indonesia cukup gemubal lagi. Semoga di sepura bagi. Utawa yang saya ngomong ngono itu ya orang definisi, jadi ya orang masalah. Sajane masalah cara ahli ilmu. Semoga di sepura pengiran. Semoga awamin, insyaallah. Gak jelas ya, kalau suwon gitu. Jadi nak kapan ngalim ya, makna Quran itu makna mufrad. Saya tuh punya tulisan tangan. Mungkin kalau orang lain nganggep aku itu wong aneh, tapi cara pangeran kula ora wong aneh. Ada tokoh terkenal nasional, terkenal Syiah. Dan saya tidak percaya kalau dia Syiah karena saya kenal dan saya tahu perilaku. Itu ketika pidato, ketika bilang wa ala alihi wa sahbihi ajmain itu sampai tak tulis tak tanggali. Karena ini ciri bedanya kita dengan Syiah. Syiah itu nukrimu sahabah wa nuhinu sahabian akhir. Ciri khas Syiah itu apa? Hormat Ali berlebihan tapi mengkritik Abu Bakar. Mentakjimkan Ali berlebihan tapi melaknati Abu Bakar. Sebab itu ciri khas ahli sunnah adalah ngomong wasahbihi ajmain. Nah, dengan kamu memahami filosofi ajmain itu sehingga kualitas ajmain itu bukan copy paste, memang benar-benar tafrik. Ini simbol bahwa kita beda dengan Syiah. Nukrimu jami'as sahabah. Ayang kana dalikas sahabat, wanu krimu Abu Bakar, wanu krimu Umar, wanu krimu Utsman, wanu krimu Ali, wanu krimu jami'ah ashabi Rasulullah ajmain. Men ghairi tafriqin bainal. Meskipun kata-katanya mau ajmain, tapi ini satu filosofi yang luar biasa. Nah, bandingkan itu Quran, ketika Quran mensandikan satu ayat atau satu kalimat itu luar biasa. Karena itu dimulai dari filosofi yang panjang kayak tadi misalnya kenapa neraka disebut makanan doyibon. Kenapa disebut makanan doyikon? Karena tadi desain manusia itu diciptakan untuk masuk surga. Sehingga surga itu yang disiapkan dengan asumsi seluruh manusia. Sehingga setiap satu manusia masuk surga, kata Allah, ini surga yang kosong-kosong ini milik kamu karena jatahnya orangnya tidak masuk. Jadi kluen akhirnya. Neraka didesain sempit, penghuni deh. Sehingga ketika kamu dengan paham seperti itu, roh desainnya rokok, roh desainnya terus mau ayat makanan, kayak apa susahnya? Wes tersiksa di tempatnya sempit. Lah nak tersiksa di tempat ador iso pelayon. Jadi malaikat berdaki kue di dalam. Ya kan lumayan bedak-bedakan sih. Ini ndek. Lah yo misalnya nakal-nakalan kan ya lumayan aku. Wes disiksa ijek ning makanan doyikon. Ya isane bunga-bunga. Itu satu-satunya cara pelayan wis ra iso. Akhire da'au nalika subur. Itu artinya kalau kamu memahami neraka kemudian baca itu kan plot. Sama kayak tadi kamu baca kuntum khairum umatin ukhrijat linnas. Kayak apa kita? Spesialnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam ning swarga, maksiat sithik diusir. Kita maksiat ning bumi, tobat dilebono swarga. Wah, gak kondang. Oh, kondang pol. Keren gak? Oh, keren. Layak untuk gelar apa? Khair. Kuntum khair. Kabeh umat iso apik nek ditugoni Nabi. Umate Nabi tugoni mudin iso apik. Ditugoni mubalik wis iso apik. Ora kondang. Umat dhisik ku dadani ku butuh Nabi. Umate Nabi mudin kiai. Jeneng sertifikat corak koyo. Ulama untuk gelar ulama warasatul anbiya. Contoh duit barang ae. Wah. Ayo wis iso nudono wong ning swarga cek kiai entuk. Mulia. Mulia. Saya berfadilah itu. Fadilah wal karomah wal masalah.
Ya sing masalah sing ora ya ora wong akeh. Kalau sing tak kritik ya oknum ora. Ora kabeh tak kritik. Oknum tak kritik. Kalau terusna. May yusraf anhu yawma idzin faqat rahimah wa dzalikal fawzi. Faqat rahimah monggo teman melasi sapa apa ing man taala ay arada sing ngersano sapa wallahu mariman al khaira ing aku. Wa dzalika mongkono tenan iku al fawzi. Iku bejo sing tenanan sing jelas. Lah ya nek kowe keceluk bejo ning donya iku rong final, bejo tenan ya sakwise nyata-nyata mlebu swarga. Ya kayak gini tuh, bejo tenan ku apa? Ya nek mlebu swarga, nek ning donya kan bejo ora mesti terus. Paham, jabat ya ora mesti terus, bejo ora mesti terus, tapi nek ning swarga iku mesti terus. Lah sing terus iku kualitasé ae jenenge wadalikal fawzul mubin. Aina jadu tegese selamat al-ghairat kang. Wa iyam saskalamun gepok kae sira sapa apa ngenekno. Wa iyam sas lamun ngenekno kae sira sapa apa biduren kelan siji masalah. Balae tegese bala. Kamarudin kau dene lara wa fakir dan fakir. Fala kasyifa mongko ora ana sing iso buka ilmu mujud erafiat sing ilangno iku mujud lagu mare aduri sapa ilahu kecuali apa. Kowe entuk musibah apa wae sing iso ngilangi namung apa. Soale dilaten kudu yakin. Wa yang saskalamun gepokno sapa wae kaing sira bi khairin kelawan barang apik utawa kaapian. Kasih khaten kau dene sehat wal ghinan lan sugih. Matane ghinan. Dadi nak waliya ini sing fa'il, nak ghinan apa? Master kasih khaten kau dene sehat wal ghinan lan sugih utawa kemaharjan. Fawa mongko ta wala kulli sing ngatas saben-saben perkara qadir dan sing kuwasa. Wa min huwa minasy' masuka utawi gepokno sira utawa mekenakno sira. Masuka utawi gepokno sira utawa mekenakno sira bi kelawan ikilah wau duret napa? Khairin gitu terakhir. Khairin. Wala jirulan tapi sampe mawon iki duret napa? Khairin wala jirulan ora iso nolak, ora kuwasa ala radhi ing atase nolak al khairi angka sing sira sapa wiruliyane. Wa wa ta'awu al khairi kudat sing iso maksa. Memaksakan kehendaknya ail qadiru tegese zat sing kuwasa alladzi kang layak jisuhu syai'un utawa layak jisuhu syai'un kang ora ngapusna ing apa syai'un apa perkara terus Allah menawi musta'lian halidat sing ngungguli fa ibadi jauh di atas kaula-kaulane Allah misale qahir ngeten nggih kadang pancen Mu'tazilah iku ya ana goblok mulane ngaji Quran niku kula cara oleh milih Gusti, cara oleh milih, tapi kabeh takdir kula nggih iman, kersane Allah kabeh ambek kula nggih iman. Pokoke aman tuh billah. Tapi cara kula oleh milih. Cara kula oleh milih niku kula nu ora setuju. Misale cah cilik SD misale ngapal Al-Qur'an terus entuk lagi sinau atau lagi sinau tas. Cara kula oleh milih. Karena tadi kualitas Quran itu maknanya itu ditentukan oleh sekian ilmu. Ilmu itu bisa ilmu kalam, bisa ilmu tauhid, bisa ilmu fikih. Kualitasnya, misalnya begini, Mu'tazilah itu terjebak satu logika yang mereka lihat, sehingga dia berpikir al insanu yakhluqu af'ala nafsi, manusia itu bisa menciptakan perilakunya sendiri. Dia mencontohkan begini, nyatanya apa omong ya omong, apa menang ya menang. Aku bisa ngadeg ya ngadeg, ben lungguh ya lungguh. Ya sudah, sandalannya Mu'tazilah gitu. Sehingga dia berpikiran manusia itu menciptakan perilakunya sendiri. Dan Mu'tazilah diikuti kelompok Qadariyah yang berpendapat lil insani qudratun. Makanya disebut apa? Qadariyah ya, Qadariyah. Ahli sunnah nek nyontokno ya pekok pisan padha wae. Ana nyontokno ngene. Lah nyatane ora kepen tuwa ya tuwa. Artis ora kepen tuwa elek ya ngono wis tuwa ya. Nah, akhirnya perdebatan ini kayak perdebatan kusir. Perdebatan kusir sing sitok gawe contoh sing ra kena dibantah. Misale Mu'tazilah, gawe contoh ngono kuwi ya bantah piye? Misal aku pengen ngangkat HP nyatane ya iso tenan, kepen banteng ya enggak jajal ta banting HP. Nah, ya nyata delok ngono kan kaya manusa ya gawe sendiri. Perilakunya sendiri dan punya sifat kudro untuk menentukan pilihannya sendiri. Ahli sunnah nyontokno sing wong ra iso. Jajal kowe saiki nak iso nonton, kowe jek ben turu, nang turu langsung. Ngene mutaji ahli sunnah bantah. Lah saiki nak wong turu kan gak ndek karep. Lah kok tangi karepe sapa? Dadi padha cangkem elek. Lah iya nak wong iso nentokno karepe dhewe wong turu ndek karep to. Mboten. Lah kok tangi